처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Septiara dari kelas 12 IPS 3 yang bersekolah di SMA Yedika 13 Tambun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan desa dan kota. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian desa dan kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa memiliki ciri wilayah yang agraris dan penduduknya memiliki hubungan kekerabatan yang kuat atau erat. Kota adalah suatu wilayah yang sangat potensial dari segi manapun, baik itu dari segi pekerjaan, segi pendidikan, dan segi kesehatan. Maka dari itu, di dalam suatu perkotaan kita pasti mudah menemukan berbagai macam hal, karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perkotaan lebih banyak bila dibandingkan dengan fasilitas yang dimiliki oleh pedesaan. Desa dan kota memiliki berbagai macam dampak positif dan negatif. Berikut adalah dampak positif yang dimiliki oleh desa, yaitu pertama, meningkatnya taraf pendidikan informasi dan komunikasi, lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kedua, pembangunan infrastruktur di desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa akibat semakin meratanya pembangunan. Dan yang terakhir, berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatif yang dimiliki oleh desa yaitu yang pertama, modernisasi dari pengaruh kota dapat melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Yang kedua, siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumtif. Yang ketiga, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani di desa. Yang terakhir, tata cara pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Berikut adalah dampak positif yang dimiliki oleh kota, yaitu yang pertama, tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota berkat suplai barang dari desa. Kedua, jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan melimpah berkat suplai dari desa. Ketiga, produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. Dan yang terakhir, peluang untuk berwirausaha bagi warga kota semakin luas. Berikut adalah dampak negatif yang dimiliki oleh kota, yaitu yang pertama, penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan berbagai macam permasalahan, contohnya seperti kemiskinan. Yang kedua, penduduk berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota sangat mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Dan yang terakhir, terjadinya degradasi lingkungan karena bangunan yang tidak terkendali. Berikut adalah beberapa soal yang akan saya jawab. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di pedesaan yaitu adalah rusaknya jalanan pada daerah di pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada suatu daerah, jika memiliki infrastruktur jalan yang baik, maka masyarakat pedesaan tersebut perekonomiannya dapat mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik atau tidak terpenuhi, maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Salah satu permasalahan yang terjadi di kota yaitu adanya kemacetan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi adalah aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum yang telah tersedia. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi permasalahan desa dan kota. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나